Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Yes Lord Jesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku
Yesus. Kau dambaan hatiku. Ku rindu selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan Jesus. Ku sembah, ku puji selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Lord, I praise You and adore You. In Your presence I long to be with You. My desire is just to worship You. Jesus, You are all. Ku sembah, ku puji selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yes, Lord. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini
Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau, aku mau, saya mau cinta Yesus. Oh, Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya masih tergerak atau terdorong untuk memberikan sharing motivasi kepada kita. Dan saya sangat percaya bahwa sharing ringan seperti ini pun akan terus memotivasi diri kita, setiap kita yang berniat ya untuk maju di dalam kerohanian, di dalam mengikut Tuhan gitu. Jadi tidak selalu makanan rohani yang padat ya, atau makanan rohani yang keras, tapi yang kelihatannya ringan pun akan membakar semangat kita. Apalagi kalau di dalam diri kita itu ada kobaran api semangat yang terus menyala-nyala gitu ya dalam menjalankan kekristenan kita, dalam melanjutkan pertandingan iman, dalam menyongsong Tuhan, dalam mempersiapkan kekekalan kita dan mengerjakan keselamatan kita gitu ya. Pertama saya mau sampaikan tentang resolusi yang saya ambil gitu ya, seperti hal yang saya ingin lakukan di tahun 2022 ini adalah saya ingin memiliki ruang dan waktu yang lebih besar untuk merenungkan firman Tuhan. Karena setelah saya evaluasi 6 tahun belakangan, terlebih 1-2 tahun terakhir ini rasanya saya betul-betul sudah upgrade tentang udah latih tentang sikap bagaimana fokus ketika berdoa, lalu saat-saat menantikan Tuhan, itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Lalu komitmen diri untuk pujian penyembahan gitu ya, mau seberat apapun tekanannya, nggak bisa ngomong apa-apa, tapi memuji Tuhan itu harus. Udah cukup kokoh dasar di sini, dan itu tinggal saya maintain dan sempurnakan gitu. Demikian juga kalau pagi hari itu membangun diri, membangun kerohanian dengan berbahasa roh, itu udah cukup mantap gitu ya. Bahkan yang awalnya minimal setengah jam, beberapa bulan terakhir saya udah komitmen at least 1 hour every single day, 1 jam minimal setiap harinya. Dan saya
berusaha capai 1,5 jam, karena ini bukan, soal lama-lamaan, tapi kan saya sudah, beberapa kali katakan bahwa kualitas itu juga nggak bisa terlepas dari kuantitas gitu ya. Nah, eee eee eee, lalu, eee, kayak, sorry sedikit pilek nih kayaknya. Kayak merenung menjaga pikiran gitu ya, pikiran supaya nggak liar gitu, itu semakin baik. Saya perhatikan apa yang agak-agak, melambat ya, maksudnya yang kayaknya porsinya itu terlalu minim, itu adalah merenungkan firman Tuhan. Kalau ketika membaca sih fokus sudah semakin baik. Tapi bagaimana firman yang saya sudah ketahui, yang sudah saya baca, baik dari pembacaan firman Tuhan sehari-hari, maupun dari modul, maupun dari eh, firman yang sudah diketahui sebelumnya, itu saya pengen itu yang terus berputar, berproses di dalam pikiran saya. Karena firman Tuhan itu akan mengajar saya, menuntun saya, men me me memperkenalkan saya, memberikan saya pengertian dan pengetahuan tentang Tuhan, dan juga memperingatkan gitu ya. Menghibur ya juga gitu. Modul terakhir kan tentang Immanuel. Jadi, firman yang kita kita tahu, kita renungkan itu berkuasa mengubahkan kita dari yang, eee dari kondisi atau keadaan yang tadinya khawatir, akhirnya kemudian iman kita bangkit oleh firman itu, karena kita tahu Allah itu setia dan Dia menepati janji-janjinya gitu ya. Kita renungkan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab Ia berdiri sebelah kananku, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita gitu ya. Itu kan menghibur kita, me- menghilangkan kekhawatiran kita yang berlebih, bahkan ketakutan kita. Lalu eh, eh, modul kita yang belum lama juga, yang telah saya juga bagikan kesaksiannya, bagaimana kita ini dimonitor oleh Tuhan 24 jam, bahkan ketika kita tidur, ketika kita tidak sadar. Dan layar monitornya itu ada di surga untuk setiap orang. Sadar atau enggak, itu ada, dan saya percaya itu. Kenapa? Karena ada dasar firman-Nya. Di modul kita kan bahwa karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Jadi ketika kita lagi sibuk dengan gadget kita, misalnya dengan smartphone kita, sedang nonton, Tuhan justru terfokusnya sama kita, monitor kita, apa isi hati dan pikiran kita, dan nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, menuntun kita semakin apa? Seperti Musa katakan, supaya kita terus belajar takut akan Tuhan. Nah, kekristenan seperti ini yang saya suka gitu. Karena kalau kekristenan seperti ini, ada pondasinya firman Tuhan gitu ya. Eh, ada pondasinya firman Tuhan, dan itu nggak perlu diuji. Sama seperti kayak peraturan tata hierarki, peraturan di bangsa ini. Di atas itu Pancasila, lalu di bawahnya UUD 45, kemudian ada peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, ini peraturan pemerintah, Perda, semuanya itu nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Nah, demikian juga dalam ranah kerohanian kita, iman kita. Firman Tuhan itu harus di atas segala-galanya, di atas semuanya, nggak perlu diuji, karena firman itu adalah Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin gitu. Jadi soal nubuatan, mimpi, penglihatan, doktrin, tafsir, itu semuanya tidak lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau sudah ada tertulisnya, itu pasti ya dan amin dan betul 100%. Nah, kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman setiap hari, maka firman itu akan mengubahkan kita. Ya, seperti tadi yang contohnya,
dari yang yang suka cemas, takut, khawatir, kita masukkan firman ke dalam pikiran kita, kita renungkan, itu akan menghiburkan kita. Demikian juga dengan uh, membangun hati yang takut akan Tuhan. Kita ngerti bahwa bahkan kita nggak sadar pun, ketika kita tertidur pun Tuhan tahu semuanya. Bukan cuma apa yang kita lakukan yang kita bisa juga yang orang lain saksikan gitu ya, orang lain juga bisa saksikan. Tapi apa yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kita Tuhan tahu. Dan semuanya itu ada catatannya dan perlu untuk dipertanggungjawabkan. Nah, saya ingin me, me- eh, saya ingin hidup saya itu lebih lagi diubahkan seperti firman Tuhan. Karena kalau saya mau seperti Yesus, saya eh, harus di marinate ya, harus diubahkan, harus dibentuk seperti firman itu sendiri gitu. Nah, itu yang saya eh, ingin kerjakan dalam tahun ini. Saya nggak tahu apakah para sahabat dan juga saudara punya resolusi yang ingin dilakukan tahun 2022 ini. Sebab kalau kita tidak punya punya cita-cita, tidak punya impian, tidak punya harapan, tidak punya kerinduan, maka cenderung kita akan ngalir-ngalir aja. Ngalir-ngalir ini ada dua versi ya. Ngalir-ngalir itu maksudnya oke, mengalir dalam tuntunan Roh Kudus ya, it's good. Tapi kalau misalnya ngalir-ngalir aja tanpa tujuan, itu bisa bisa nggak jelas nanti yang dikerjakan dalam tahun 2022 ini, gitu. Lalu eh, eh, tahun ini juga kita mau mau evaluasi diri gitu ya. Evaluasi diri kita. Nah, sebelum saya masuk pada evaluasi diri ini yang sebetulnya juga bagian daripada resolusi diri ya. Eh, Sebetulnya di tahun ini saya mau masuk dulu pada apa yang kemarin dibagikan oleh Bu Indah dalam kesaksian gitu ya. Apa yang dibagikan itu nggak melebih-lebihkan gitu ya. Bahwa memang faktanya eh, eh, kita ya, kita yang memang bersungguh hati untuk mengikut Tuhan dan memiliki hati yang mau taat dan eh, telinga yang mau mendengarkan, eh, benar adanya bahwa kita akan semakin menjadi orang Kristen yang luar biasa. Semakin ngerti kebenaran, semakin bertumbuh dalam kerohanian, semakin berubah, semakin tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang bahkan berkenan, semakin berkenan kepada Tuhan. Kita jadi ngerti seperti itu. Saya kalau perhatikan pelayanan-pelayanan orang di luar sana gitu ya, eh, hebat, mereka punya panggung yang besar dan ya mungkin juga yang mengikuti khotbah-khotbah mereka juga banyak gitu ya. Saya juga sudah pernah katakan ini di waktu yang lalu. Kalau ditanya kedagingan, pengen seperti itu. Tapi saya dihiburkan oleh seperti banyak kesaksian. Nanti juga saya akan banyak bagikan ke depan saya bagikan kesaksian tentang bagaimana setiap kita itu punya panggilan yang unik gitu ya. Sebagaimana uh, uh, apa sidik jari kita itu tidak ada yang sama dari miliaran manusia yang ada di dunia ini. Demikian juga setiap panggilan yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu unik. Tapi yang jelas saya berani katakan bahwa kita ini punya panggilan masing-masing yang umum yang kita bisa lakukan. Ya seperti berdoa untuk kota di mana kita berada, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa gitu ya. Nah, setiap kita punya panggilan masing-masing. Nah, saya tahu panggilan saya dan nggak pernah goyah sampai sekarang. Bagaimana lewat pelayanan ini, orang yang tadinya cuma orang Kristen yang biasa, yang tidak memiliki uh, ketekunan dalam
membaca firman, tidak memiliki jam doa yang teratur, tidak berpuasa, karakternya itu sama dengan orang dunia gitu ya. Tapi ketika dia betul-betul adalah kategori orang yang sungguh-sungguh mau menjalankan kekristenannya, sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh mau eh, mengerti tentang keselamatan, kekekalan gitu ya. Mereka diubahkan gitu ya. Mereka diubahkan eh, menjadi orang Kristen yang berbeda by proses day by day. Semakin bersemangat kekristenannya, semakin berbeda dari kekristenan yang lama. Itu yang yang uh, menjadi motivasi bagi diri saya untuk terus melayani karena saya dapatkan apa yang saya cari. Di waktu yang lalu saya udah agak lama katakan ini bahwa uh, saya nggak pernah saya nggak puas dengan kekristenan, termasuk dimulai dari diri saya ya, tidak puas dengan kekristenan saya dan juga orang-orang yang saya saksikan. Orang boleh saja fanatik dalam kekristenan, rajin ke gereja, bahkan aktif pelayanan, tapi tidak uh, uh, tidak menunjukkan buah yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Perkataannya nggak terjaga, uh, masih memikirkan hal yang sia-sia, tidak menjaga kekudusan anggota tubuhnya. Kemudian perkataannya kan masih liar, kasar, berbau kebun binatang, uh, ya kebun binatang. Kemudian juga uh, masih suka berselisih, bertengkar, bermusuhan dalam dalam pekerjaan, suka tidak jujur, merasa biasa dengan berbohong gitu ya. Nah, tetapi setelah di dalam pelayanan ini, saya menyaksikan kekristenan saya sudah berubah dan saya menyaksikan orang-orang yang tadi lagi-lagi saya katakan, mereka yang memang mau bersungguh-sungguh, mau taat, bersedia diubahkan, memiliki telinga yang mendengarkan, mereka itu berubah, uh, melangkah maju, melangkah maju, terus diubahkan. Ya, mulai dari hal yang sederhana jadi biasa baca firman, sudah memiliki jam-jam doa yang teratur, kemudian semakin takut akan Tuhan, bahkan semakin mengasihi Tuhan, hidupnya diubahkan, perilakunya diubahkan, orientasi hidupnya diubahkan, mindsetnya diubahkan, semuanya diubahkan ke arah yang lebih baik menuju karakter ilahi dan semakin semakin menyocokkan, mempersuaikan sikap hidupnya menjadi seorang yang layak ke tempat yang di dalamnya tidak ada kenajisan, yaitu adalah Yerusalem baru. Itu yang menjadi kesukaan diri saya. Tadi saya sempat katakan, kalau lihat pelayanan orang ya di luar sana, karena kategori luar biasa pelayanan seseorang kan dalam pandangan manusia cenderung ya karena dia terkenal, ya dia punya panggung yang besar. Ukuran manusia itu kecenderungan seperti itu. Dia punya panggung yang besar, dia terkenal, dia berada di organisasi atau gereja yang besar gitu ya. Uh, Punya jam khotbah yang banyak. Kalau kayak sekarang di sosial media, dia punya video, punya klik yang klik yang banyak gitu ya. Videonya banyak komentar atau apa segala macam gitu ya. Tapi bagi saya enggak. Kalau ternyata apa yang saya bagikan, apa yang saya share, ternyata tidak
semakin mempertunangkan seseorang kepada Kristus, tidak semakin membuat kerohanian seseorang bertumbuh, tidak semakin mengubahkan setiap orang, ternyata tidak mengubahkan dirinya dari kekristenan yang lama, tetap juga nggak mau baca firman, tetap juga uh, nggak 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 berdoa, nggak tetap juga sikap hidupnya seperti itu, nggak jaga perkataannya, perbuatannya tetap bermusuhan, nggak sama dengan dunia. Bagi saya itu adalah pelayanan yang gagal. Bagi saya, ya, saya tidak sedang omongin pelayanan orang, tapi uh, yang saya mau katakan adalah bagaimana buah daripada pelayanan itu terjadi dalam hidup seseorang. Lagi-lagi mereka yang memang bersungguh hati gitu ya. Karena kita lihat ada juga kan bahkan lebih banyak. Nanti akan saksikan terus. Kiranya kita panjang umur dan Tuhan masih berikan kesempatan. Perhatikan saja akan lebih banyak yang memang uh, uh, baik yang undur atau nggak bersungguh-sungguh. Karena siapa yang bisa membantah kata Tuhan bahwa uh, uh, orang lebih banyak yang memilih jalan yang lebar dan jalan yang luas dan pintu yang lebar yang menuju kebinasaan. Siapa yang bisa bantah itu? Siapa yang bisa bantah kebenaran yang Yesus katakan juga bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Nggak akan bisa dibantah. Juga banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang mendapatkannya. Jadi kalau lihat ya di antara kita yang kemudian kok udah uh, elpar sekian atau udah bertahun-tahun, kok bukannya semakin membaik? Cuma satu yang saya mau katakan. Ya kalau memang orang nggak betul-betul sungguh-sungguh mau niat diubahkan, eh, betul-betul mempersiapkan kekristenannya, ntar juga lama-lama out. Itu hanya persoalan waktu. Tapi yang tadi saya katakan, mereka yang berada dalam kelompok kecil itu adalah kesaksian dari pelayanan ini. Dan uh, pelayanan terhadap mereka yang kemudian memilih tidak setia atau kemudian tidak sungguh-sungguh juga itu tidak akan pernah sia-sia ya. Itu juga saya mau tegaskan kepada tim inti supaya tidak pernah lelah kita berdoa karena semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita bersukacita buat mereka yang mereka setia dan kita bisa bersukacita untuk seperti kesaksian mereka yang tadinya Kristen biasa menjadi Kristen yang luar biasa. Dan di dalam pelayanan ini harapan saya sekalipun sedikit tapi kan yang selalu saya tanamkan di otak saya sedikit tapi berkualitas gitu. Mulai dari tadi hidupnya diubahkan, semakin bertumbuh dalam kerohanian, diubahkan dalam sikap hidupnya, perkataan, pola pikirnya, perbuatannya, udah belajar takut akan Tuhan, taat, hidup jujur, menjaga kekudusan hidupnya. Lalu kalau terus dia bertumbuh, ya pasti akan kurang lebih seperti diri saya. Saya nggak perlu disuruh untuk berdoa bagi orang-orang yang saya layani, orang yang saya kasihi, orang yang saya kenal untuk pokok-pokok doa kita kan ada ya untuk gereja lokal, untuk kota, untuk bangsa. Nggak perlu disuruh. Itu sudah menjadi sesuatu yang lahir, yang udah ter, eh, yang menjadi buah daripada persekutuan saya dengan Tuhan selama ini, pergaulan dari firman Tuhan. Itulah buahnya, hidup yang diubahkan. Sorry. Saya bahkan gak jarang katakan, Tuhan andaikan saja ya umur 17 tahun, gak usah dulu 17 tahun deh, uh, uh, ketika masuk kuliah deh 18 tahun, saya udah punya hati ini. Hati yang mau belajar takut akan Tuhan. Hati yang mau taat, menjaga kekudusan gitu ya. Pasti tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hati Tuhan dan yang membuat penyesalan dalam hidup gitu. Sekalipun kemudian itu Tuhan ampuni ya kan, tapi menjadi kerugian bagi diri sendiri gitu ya. Sesuatu yang memang
eh, saya berubah dan buah itu saya nikmati gitu ya. Saya nikmati, saya bersuka cita ketika saya menjadi orang yang berguna bagi orang-orang lain. Kemudian juga menuntun orang, kemudian eh, contoh hal kecil aja ya kayak kemarin. Kita sekarang punya komunitas yang terbaru ya, kita doakan eh, adik ipar Buan gitu ya di waktu-waktu yang lalu udah beberapa orang kita seperti itu yang masa-masa akhirnya masa-masa kritis diberikan kesempatan untuk kita menjadi pendoa syafaat untuk uh, mendoakan jiwa seseorang bersyafaat untuk pertobatan dirinya gitu ya. Itu kan hal yang luar biasa daripada pelayanan ini yang menyukakan hati Tuhan dan kiranya orang-orang itu betul-betul ada di surga dan nanti mereka akan ngerti bahwa mereka disamakan karena doa-doa kita sekalian. Ini yang saya cari, bukan Kristen yang jagonya berdebat, jagonya menyerang pengajaran orang. Saya pikir kasihan sekali orang-orang seperti ini. Bagaimana mungkin mau mempersiapkan diri ke sebuah tempat Yerusalem bernama Yerusalem baru yang dimana tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan, tidak ada dosa di sana. Sementara dirinya sendiri terus saja dalam panas hati, dalam pertikaian, perpecahan gitu ya. Tapi di TRC akan dihasilkan output yang berbeda. Orang Kristen yang berbeda. Dan itu lagi-lagi saya katakan, mereka adalah orang yang jarang. Sebab hanya sedikit saja yang setia. Tidak lebih banyak yang setia dan tidak lebih banyak yang terus mau membayar harga. Nah kerinduan saya adalah uh, setiap kita menangkap gitu ya semangat yang saya miliki ini. Para sahabat dan juga saudara memiliki uh, resolusi untuk tahun ini, apa yang harus dikerjakan dalam hidup terutama dalam kerohanian. Lalu evaluasi, kayak tadi saya udah ceritakan sebagai contoh dalam berdiam diri, dalam berpuasa, dalam membangun roh, menjaga pikiran sudah lebih baik gitu ya. Dan saya mau yang uh, perenungan firman Tuhannya lebih banyak supaya firman Tuhan itu menjaga langkahku gitu ya, menjaga hati dan pikiran saya. Karena kalau itu terjadi, semakin diubahkan semakin sama seperti Kristus. Nanti di depan, selain Tuhan disenangkan, kapasitas rohani kita akan diperbesar dan tempat-tempat kepercayaan dan kesempatan yang mulia Tuhan akan sediakan. Jadi tidak terlepas daripada usaha kita. Nah, para sahabat dan saudara juga mestinya seperti itu. Apa ya yang mau saya evaluasi tahun ini? Dalam hal apa? Mungkin dalam ketaatan, mungkin dalam kesetiaan, mungkin konsistensi, semangat. Dalam area-area apa itu harus itu yang selalu dipikirkan. Mungkin jam doanya. Karena kan yang selalu saya ajarkan kemarin adalah bukan sekedar teori, tapi bagaimana apa yang saya sampaikan itu dipraktekkan. Nah, tahun ini setiap kita mengevaluasi diri gitu ya tentang praktek kita. Baik dalam mengikuti tuntunan TRC terlebih menjadi pelaku firman. Saya mau beritahu kepada saudara yang ada di internet. Kalau saudara tetap memilih zona aman gitu ya, tidak mau mengambil tantangan untuk memperbesar kapasitas rohaninya gitu ya, melatih diri untuk disiplin, berbagi rema, membuat ayat hafalan, uh, dan juga mendengarkan sharing sebagai menu utama di dalam pelayanan ini. Memang itu harus dilatih gitu ya, dilatih mendengar, merenungkan. Kalau nggak seperti itu, nanti akan biasa-biasa. Jadi gini loh, bertahun-tahun di dalam pelayanan ini, tapi kalau nggak ada yang berubah, nggak ada yang lebih baik dalam area apapun, ya nanti lama-lama juga bosan dan merugi sendiri.
Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri dan eh, membuat memberikan tantangan pada diri sendiri untuk memperbesar otot rohani kita. Di Capas juga saya tuliskan, kita harus evaluasi tahun ini. Kita kan sudah lakukan PAR. Nah, buah PAR itu sejauh ini sudah seperti apa? Kita harus buat pemetaan sendiri, buat evaluasi sendiri dalam prakteknya dan buahnya udah seperti apa. Buah-buah pertobatan kita. Kalau kita sudah menjadi pembaca firman, adakah hal-hal yang kelihatannya itu sebetulnya kita masih terlalu minus, terlalu kurang dalam hal tertentu. Misalnya buah-buah roh kita, kesabarannya masih kurang. Masih amarah, menyimpan amarahnya masih kentara gitu ya. Itu harus dievaluasi. Karena lagi-lagi saya bilang, di dalam pelayanan ini fokusnya bukan memperkaya pengetahuan. Pengetahuan perlu, tapi bukan memperkaya pengetahuan untuk menjadikan sombong atau berdebat untuk mempersoalkan hal-hal yang nggak berguna. Tapi di sini adalah membangun iman, lalu apa yang kita uh, dengarkan, apa yang kita baca, itu harus kita sadari telah dan terus akan telah mengubahkan hidup kita dan terus harus mengubahkan karakter kita. Perkataan kita, pikiran kita, kejujuran kita, kesabaran kita, kasih kita, itu harus dibangun dari apa yang kita kerjakan. Kalau kalau orang memiliki kerendahan hati untuk dituntut di TRC, akan bisa terus berjalan menyamai goal daripada pelayanan ini. Karena salah satu dari goal daripada pelayanan ini tadi saya sudah katakan adalah menuntun orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen sejati, menjadi orang Kristen yang taat, pelaku firman, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hatinya itu murni gitu loh. Jangan punya hati yang yang apa ya, yang nggak jujur, penuh kemunafikan. Jangan seperti itu. Harus bertumbuh dalam kerohanian, bahkan berubah, berbuah, lalu menjadi prajurit atau orang kuat paling tidak untuk memenangkan orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dikasihinya. Makanya lagi-lagi saya katakan, kalau seseorang sudah bersungguh hati dibentuk di TRC dan dia menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi prajurit, nah sekalipun uh, jumlahnya kita nggak seberapa, nggak sebanyak orang di luar sana, tapi kan kualitasnya prajurit. Berarti dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi bermultiplikasi dengan dasar kualitas tadi. Ya seperti tadi yang saya katakan, saya tidak sedang merendahkan kebanyakan orang Kristen di sana, tapi rasanya tidak seperti yang kita lakukan, yang kita mengambil bagian seperti mendoakan orang-orang sakit, pada masa-masa kritis kita sungguh-sungguh doakan pertobatan untuk keselamatan jiwa mereka. Nah, kalau mereka diselamatkan, itu juga adalah bagian daripada buah yang dihasilkan oleh sebuah kehidupan seorang Kristen yang berkualitas. Nah, demikian juga dengan kepada keluarga inti, keluarga besar, orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Lingkungan, kota, gereja lokal kita berdampak lewat doa-doa kita. Makanya saya yakin, selagi pelayanan ini kita semuanya sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, satu tujuan dan selalu terus dijaga takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang murni semakin mau berubah. Pelayanan ini akan tetap ada dan menyukakan hati Tuhan dan akan membuat sejarah di planet bumi ini dan nanti di dalam kekekalan kita akan bersuka cita atasnya. Nah, jadi bagi kita yang merasa uh, 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 sudah menjadi bagian daripada pelayanan ini, gitu ya, dan uh, merasa sejauh ini ada hal yang memang sudah membanggakan diri, gitu ya, dalam hal
misalnya semakin mengasihi Tuhan atau takut Tuhan. Tapi saya percaya masih ada hal yang kurang, yang minus, yang perlu dievaluasi. Kalau soal pembekalan, soal teori, bahkan sudah bertahun-tahun saya berikan di video-video saya banyak, bahkan sering pengulangan. Nah, sekarang di tahun 2022 ini adalah bagaimana kita upgrade praktek dari semuanya. Merugi kalau hanya bisa dengarkan tapi nggak diaplikasikan dalam kehidupannya. Seperti tadi saya katakan, saya harus terus lagi meningkatkan keterikatan saya terhadap firman Tuhan dengan lebih berikan waktu untuk merenungkannya. Semakin mengurangi waktu saya untuk handphone saya, kalau nggak perlu, lebih baik waktu saya untuk merenungkan firman. Allah bisa karena biasa. Kalau kita melatih diri kita untuk mengisi firman pikiran kita dengan firman Tuhan, awal-awalnya memang susah gitu ya, perlu perjuangan. Tapi kalau dilakukan dengan ketekunan, 3 bulan, nanti akan menjadi kebiasaan dan kapasitasnya terus dipertambahkan. Lihat hidup kita akan berubah. Dilatih beribadah, dilatih dalam menantikan Tuhan. Ada evaluasi diri. Karena kalau orang nggak pernah mengevaluasi dirinya, nggak pernah uh, uh, me, me, memberikan monitoring terhadap prestasi hidupnya, termasuk dalam kerohanian, dia tidak tahu nanti apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang. Bahkan sering-sering mengevaluasi diri itu baik dan terus di-upgrade. Kita harus berbeda. Jangan seperti orang di luar sana yang bisanya berdebat saling menjelekkan orang. Tetap orang Kristen, perayaan Natal, aktif live streaming, mungkin giat melayani, tapi masih kompromi dengan dosa. Kita nggak seperti itu. Bahkan kita akan bisa melihat orang-orang yang di luar sana yang memang kok kelihatannya bahkan melayani, memberitakan firman, tapi yang keluar dari perkataannya itu kok perkataan yang ini ya menimbulkan kerusuhan ya. Kok yang menimbulkan perpecahan, pertikaian ya. Akhirnya lama-lama kita semakin berhikmat oleh par kita, termasuk karena kita menjadi pelaku firman. Akhirnya kita bisa membedakan mana nih orang yang Kristen yang sejati. Karena dari buahnya kita bisa melihat. Dan itu kita bisa capai. Kalau tadi saya katakan kita harus lakukan bagian kita. Makanya saudara ya yang dibikin internet. Gini, uh, yang terakhir ini kan saya bicara tentang mengalami Tuhan. Pengalaman tentang Tuhan ini bermacam-macam. Ada orang yang dijumpai oleh Tuhan. Entah lewat penglihatan, lewat mimpi, atau jamahan Tuhan. Tapi pada dasarnya, pengalaman dengan Tuhan itu, secara umum yang saya tahu, adalah datangnya daripada kesungguhan hati kita dan niat kita untuk mencari Tuhan. Karena kalau kita cari sungguh-sungguh Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Kita harus membayar harganya. Memberikan jam-jam doa yang teratur, bersekutu dengan Tuhan, lalu satu paket ya semuanya. Kesetiaan dan konsistensi untuk melakukan par dan menjadi pelaku firman atasnya. Memiliki hati yang mau diajar. Nah, kalau kita punya, Tuhan lihat, kita punya sikap hati seperti ini, maka Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Lama-lama kita akan alami dia. Itu yang menjadi teladan hidup Henok. Dia bergaul dengan Tuhan. Gak mungkin dia bisa bergaul dengan Tuhan yang dia tidak kenal. Nah, pergaulan itu by proses. Dan pergaulan itu selain baca firman, harus sampai tahap pada pergaulan di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kekristenan seperti seseorang seperti ini, dia akan ngerti panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saya nggak pernah goyah. Saya tidak perlu mengejar menjadi seperti hamba Tuhan di luar sana. Tadi saya udah bilang, saya nggak munafik secara daging, pengen seperti itu. Tapi jadilah sebagaimana Tuhan panggil kita masing-masing, karena kita unik. Saya mau setia dengan panggilan ini, saya hanya tahu bahwa
Saya akan terus berbicara, melakukan pemuritan, bersaksi, mengajar, memberikan sharing kepada orang, pikiran orang dibukakan, mindset-nya diubahkan, hidupnya diubahkan menjadi Kristen yang berbeda, dan Tuhan nanti akan upahi saya. Tuhan bersukacita dengan itu semua, dan saya bersukacita untuk mereka yang memang bersungguh hati untuk dituntun. Itu yang mau saya lakukan dengan setia sampai nafas saya berhenti. Nah, kita juga tadi kan saya katakan, kita punya panggilan. Orang yang luar biasa itu nggak mesti punya panggung yang besar. Nggak mesti keterkenalan. Nggak. Tapi bagaimana hidup kita oleh buah pelayanan kita, oleh uh, uh, apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi orang lain. Ya seperti tadi, kalau cuma berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan jiwa orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang kita kerjakan dalam pelayanan ini. Itu yang terus saya mau kerjakan dalam kehidupan saya dan menjadi semangat bagi saya. Waktu berjalan terus. Usia kita terus bertambah dan kita nggak tahu apakah memang kematian yang membuat kita mengakhiri pertandingan iman atau rapture atau desakan kami. Kita nggak pernah tahu. Yang pasti, kita harus lakukan yang terbaik. Selama Tuhan memberikan kita kesempatan. Sebab ada banyak orang tidak diberikan kesempatan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada sharing ini menjadi motivasi. Untuk kita memperbaiki cara hidup kita. Perbaiki cara par kita. Adakan evaluasi untuk diri kita sendiri. Tingkatkan apa yang bisa ditingkatkan. Entah semangat, kesetiaan, konsistensi. Bayar harganya, ketaatannya, kekudusan hidupnya. Mungkin bahasa rohnya, pujian penyembahannya, durasi pujian penyembahannya, berpuasanya. Lakukan itu. Jangan pasif. Nanti gak akan bisa bertumbuh. Kita harus lakukan bagian kita. Akhirnya apa yang saya berikan pada sharing ini dari kesaksian hidup saya, sharing sederhana, bisa terus membuat para sahabat dan juga saudara mengerti kenapa kita harus ada. Kenapa TRC mesti ada. Dan TRC berbuah. Semua karena kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus. Dan adanya hati yang sungguh-sungguh mau berubah. Apakah para sahabat yang sudah berubah masih bisa menyangkali buah daripada pelayanan ini? Sesuatu yang sudah mengubahkan hidup kita. Dan ini akan berlanjut. Saya yakin akan berlanjut. Selama kita semua bersama tim pelayanan. Tetap takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jaga ketaatan terus mau berubah. Akan ada orang-orang yang kita bahkan belum kenal. Tahun ini kita akan kenal mereka. Orang yang bersungguh hati. Dan kiranya kita nanti di dalam kekekalan menjadi keluarga besar. Tidak terpisahkan dan hidup selama-lamanya di Yerusalem baru. Kita harus tetap fokus untuk mengerjakan keselamatan kita dan juga masa depan kekekalan kita. Bumi bukan tempat akhir di mana kita berada. Tapi Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah-rumah. Kalau saya baca kesaksian-kesaksian yang semuanya sama, berkata bahwa lantainya terbuat dari emas. Rumah-rumah yang megah, segala sesuatu yang indah di sana nggak bisa dibandingkan dengan yang ada di bumi. Dan itu ada. Karena Alkitab juga mencatat seperti itu. Fokus ke sana. Jangan fokus pada masalah. Kalau hatinya sedang takut, sedang gentar, sedang lemah oleh keadaan yang ada. Keadaan yang sedang terjadi. Hiburkan dengan merenungkan firman Tuhan. Dan menurut saya setiap kita harus memperbanyak waktu kita untuk merenungkan. Termasuk memperkatakan firman Tuhan. Supaya kita kuat. Gitu ya. Ini saja saya mau bagikan pada sharing kali ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku sembah, ku puji selamanya tinggal di hadirat